Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya di Breaking News. Kurikulum 2022 menjadi perbincangan yang marak dibicarakan di kalangan para guru dan murid. Jadi, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk kurikulum baru? Akankah materi kurikulum ini segera membawa perubahan dalam dunia pendidikan? Untuk membahasnya, kami telah terhubung melalui koneksi Zoom dengan Siti Zakia dengan NIM 21011050050 untuk membahas terkait pertanyaan yang sering muncul tentang kurikulum yang satu ini. Baik, selamat siang, Ibu, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman dan juga seluruh warga Indonesia juga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi sudah disebutkan, saya akan membahas terkait kurikulum 2022 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin terbesit dalam kepala kita apa sih yang disebut dengan kurikulum 2022, seperti apa, lalu kebijakannya seperti apa juga. Nah, di sini kita akan mulai dengan pembahasan seperti apakah kurikulum 2022 ini. Kurikulum prototype atau sering juga disebut sebagai kurikulum 2022. Seperti kita ketahui, di masa pandemi, satuan pendidikan diberikan opsi atau pilihan untuk menggunakan kurikulum sesuai dengan kemampuannya, di mana pada tahun 2020 sampai 2021 sekolah diberikan pilihan menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat. Pada tahun 2022 sampai 2024, satuan pendidikan mendapatkan opsi atau pilihan kurikulum tambahan, yaitu kurikulum prototype bagi semua satuan pendidikan. Dan pada tahun 2024 akan dilaksanakan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pandemi pemulihan pembelajaran untuk menentukan kurikulum yang akan diterapkan secara nasional. Nah, bagaimana karakteristik kurikulum prototype ini? Kurikulum prototype pembelajaran berbasis proyek untuk menggambarkan soft skill serta karakter iman, takwa, dan akhlak mulia serta gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar, kritis, dan kreatif. Dalam struktur kurikulum prototype, 20% sampai 30% jam pembelajaran digunakan untuk menggambarkan karakter profil pembelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Melalui pembelajaran berbasis proyek pada mengembangkan karakter karena memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Struktur belajar yang fleksibel juga diterapkan pada kurikulum ini. Yang jadi fokusnya apa sih di dalam kurikulum ini? Yaitu fokus yang diterapkan adalah literasi dan numerasi. Fokus pada materi esensial dengan tujuan adanya kecukupan waktu untuk belajar mendalam pada kompetisi dasar literasi dan numerasi. Namun, kurikulum prototype berfokus pada materi esensial, ruang dan waktu bagi pengembangan kompetisi yang mendasar seperti literasi dan numerasi secara mendalam. Pengalaman belajar yang mendalam dapat diterapkan dengan metode pembelajaran diskusi, kerja kelompok, pembelajaran
pembelajaran berbasis problem dan project. Metode pembelajaran ini sangat memerlukan waktu yang panjang. Jika materi pelajaran terlalu padat, maka guru akan lebih memilih metode ceramah satu arah dengan tujuan menentukan materi. Fleksibilitas perencanaan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Fleksibilitas bagi guru melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa serta penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kurikulum prototype menetapkan tujuan pembelajaran per fase 2-3 tahun. Untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah serta jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran. Nah, di sini struktur kurikulum prototype yang terbaru ini apa saja sih kebijakannya? Untuk PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Nah, yang kedua, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain, belajar, berbasis buku, bacaan anak. Fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Jadi di kurikulum prototype untuk PAUD sendiri mempersiapkan bagi murid untuk memasuki jenjang SD. Pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan Hari Besar dan perayaan tradisi lokal, dengan catatan kegiatannya yang ringan-ringan sekelas PAUD saja proyeknya. Lalu di tingkat SD, penguasaan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik ya, untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan. Nah, ini yang menjadi ciri khas sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat sebagai IPAS. Yang kedua, integrasi kompetensi thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS, jadi disatukan gitu. Yang ketiga, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan, kan lagi sebagai mata pelajaran wajib. Pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil belajar Pancasila dilaksanakan minimum 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Lalu untuk tingkat SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Jadi bukan S1 informatika juga tidak apa-apa. Itu pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil belajar Pancasila dilaksanakan minimal 3 kali di dalam 1 tahun ajaran. Itu untuk tingkat SMP. Lalu untuk tingkat SMA, program pemerintah atau penjurusan, program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menetapkan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA.
IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Lalu yang terakhir, pembelajar berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan belajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, ini yang untuk SMA diwajibkan untuk membuat esai ketika akhir, ketika dia mau lulus, seperti itu. Lalu untuk jenjang SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejurusan. Presentasi kelompok kejurusan meningkat dari 60% ke 70%. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran berikut: karakter kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester ya. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill karakter dari dunia kerja. Lalu untuk SLB, lebih ke capaiannya, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk memiliki hambatan intelektual. Nah, untuk bagaimana yang tidak, untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan belajar di sekolah reguler, seperti di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan keadaan materi dan aktivitas sekolah dengan karakteristik dan kebutuhan belajar di SLB. Gitu. Nah, materinya sudah saya sampaikan semua. Terima kasih. Mohon maaf bagi yang masih banyak kekurangan. Baik, terima kasih kepada Siti Zakiah yang telah menjelaskan penjelasannya tentang kurikulum 2002. Semoga kita dapat memahami terkait kurikulum ini dan semoga bisa menjadi kebangkitan bagi satuan pendidikan, khususnya guru dan murid. Sekian breaking news hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.